Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tahu Kampung Mahmud? Kampung ini adalah satu dari sekian banyak kampung adat yang ada di tanah air, pemirsa. Kampung Mahmud sendiri masyhur dengan kekeramatannya atau kegaibannya. Adat istiadat leluhur itu masih dilestarikan ya, meski beberapa itu sudah luntur karena tergerus kemajuan zaman. Secara administratif, Kampung Mahmud itu masuk lingkungan RW 04, Desa Mekarrahayu, Kecamatan Margo Asih, Kabupaten Bandung. Kampung Mahmud ini berada di lingkaran Sungai Citarum. Nah, untuk sekarang ini ya, akses ke kampung ini sudah sangat mudah sekali karena memang sudah ada jembatan besar. Beda dengan dulu yang mana kalau masuk kampung ini itu masih memakai perahu atau juga memakai rakit. Letak kampung ini yaitu sekitar 5 km dari kompleks perbelanjaan di dekat batas kota Bandung. Nah, di sepanjang jalan masuk kampung ini juga berderet banyak sekali warung-warung makan, sejarah dan kekeramatan. Penduduk Kampung Mahmud sendiri itu sebenarnya punya rumah asli, artinya adalah punya rumah dengan ciri khas penduduk tersebut. Rumah itu berdinding bilik, tidak bertembok dan juga berbentuk panggung. Selain merupakan aturan adat, warga di sana itu mulanya sangat menjunjung kesederhanaan dan tidak saling menonjolkan diri, pemirsa. Selain itu, tentu saja dengan pertimbangan bahwa tanah yang mereka pijak itu sangat labil karena memang dulunya itu tanah tersebut adalah rawa. Namun untuk saat ini sudah ada rumah-rumah dari tembok dan juga terbuat dari kaca. Perlu diketahui juga bahwa warga Kampung Mahmud sendiri itu memiliki nilai-nilai kepercayaan terhadap karuhun atau terhadap leluhurnya. Antara lain yaitu kepercayaan jika mereka itu keturunan Eyang Dalem Abdul Manaf, dimana kalau ditarik garis bahwa Eyang Dalem Abdul Manaf itu adalah keturunan dari Sultan Mataram. Diceritakan oleh Bapak Kusman, yaitu selaku sesepuh kampung, bahwa dulu Eyang Abdul Manaf itu pergi ke Mekah, yaitu kisaran abad ke-15. Kemudian beliaunya kembali itu dengan membawa segenggam tanah. Nah, kemudian tanah tersebut itu ditanam di wilayah rawa yang kebetulan terkenal cukup angker atau cukup wingit. Bersamaan dengan itu, Eyang Abdul Manaf itu menempatkan 40 jin pengikutnya. Tujuannya agar tempat tersebut aman, tidak dijahili oleh orang-orang. Lalu setelah prosesi penanaman tanah sekaligus juga penempatan 40 jin muslim tersebut, akhirnya tempat itu dibuka sebagai perkampungan yang dinamakan Perkampungan Mahmud. Di kampung itu, Eyang Abdul Manaf itu menyebarkan syiar-syiar Islam. Pada zaman itu ya, zaman penjajahan Belanda, wilayah Kampung Mahmud sendiri tidak pernah ditemukan oleh Belanda karena memang sudah dijaga 40 jin pengikut dari Eyang Abdul Manaf. Jin-jin itu seakan membuat kubah gaib, yaitu kubah Panglimunan, sehingga kampung itu hilang dan lenyap dari pandangan Belanda. Tetapi sebenarnya kampung itu masih ada, hanya kalau Belanda melihat itu kampung itu tidak ada seperti itu. Maka dari itu ya, Kampung Mahmud itu dulu sering dijadikan tempat persembunyian, pemirsa. Namun untuk menjaga agar daya Panglimunan itu tetap ada, maka diterapkanlah oleh Eyang Abdul Manaf itu berbagai syarat dan aturan. Yang pertama, warga itu dilarang menggali sumur. Kemudian yang kedua, dilarang memelihara angsa. Yang ketiga, dilarang menabuh beduk. Kemudian yang keempat, dilarang menyelenggarakan pertunjukan, yang mana di dalamnya itu ada perangkat gamelan yang berupa gong. Kemudian yang kelima, dilarang membangun rumah tembok dan juga rumah yang memakai kaca. Seiring berjalannya waktu, beberapa aturan itu sudah mulai dilanggar. Seperti sekarang itu sudah cukup banyak juga yang membuat rumah itu dari tembok dan kaca. Kemudian pemirsa sekalian, kekeramatan Kampung Mahmud yang lainnya yaitu jarang atau bahkan tidak pernah tersentuh banjir, meskipun
Kampung itu dilingkari Sungai Citarum yang sering meluap bila musim hujan tiba. Menurut cerita, hal itu karena Eyang Abdul Manaf itu sempat menugaskan murid kesayangannya bernama Abdullah Gelung. Dia adalah tokoh sakti yang pernah melakoni tapa brata selama 33 tahun di 33 gunung besar seantero tanah Jawa, pemirsa. Tujuannya adalah untuk melindungi seluruh warga kampung itu dari ancaman banjir. Kemudian selain itu diceritakan juga bahwa Eyang Abdul Manaf memiliki murid dari bangsa jin yang namanya adalah Raden Kalung Bima Nagara. Sosok Bima Nagara itu sendiri wujudnya itu adalah lelaki berwajah tampan namun berbadan ular dan warnanya itu keemasan. Tugas dari sosok jin Raden Kalung ini adalah untuk melindungi keturunan semua keturunan Eyang Abdul Manaf yang tercebur ke dalam Sungai Citarum. Jadi kalau ada keturunannya yang tercebur itu akan diselamatkan. Menurut warga setempat itu tidak ada orang yang berani melihat penampakan jin tersebut. Dan juga tidak sembarang orang itu bisa mengundang atau memanggil kehadirannya. Kejadian keramat yang lainnya di kampung ini, pada waktu itu air Sungai Citarum mulai tercemar dan tidak sehat lagi untuk dikonsumsi ya. Ketika itu Eyang Abdul Manaf memberi izin kepada warga untuk membuat sumur. Awalnya warga itu mencoba menggali sumur tetapi tidak pernah mendapati adanya air. Hal ini sempat dicoba di beberapa tempat namun hasilnya itu tetap sama saja. Airnya tidak ada. Kemudian akhirnya Eyang Abdul Manaf itu bermunajat kepada Allah dan memohon agar diberikan air untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidak lupa juga beliau itu memohon restu kepada Karuhun agar diperkenankan meskipun itu adalah pelanggaran adat. Keanehan pun itu kemudian terjadi. Lubang galian sumur yang semula dibiarkan terbengkelai mendadak mengeluarkan air dan bisa digunakan untuk kebutuhan para warga. Tempat ngalah berkah. Itu tadi pemirsa cerita yang dituturkan secara lisan oleh para sesepuh desa ya. Untuk kebenarannya wallahu a'lam kita tidak tahu karena kita tidak hidup di zaman itu dan juga di zaman itu tentu saja nggak ada dokumentasinya. Jadi kalau Anda nggak percaya ya sudah, mau percaya juga silahkan. Nah setelah Eyang Abdul Manaf itu wafat, maka sampai saat ini dikeramatkan dan diziarahi banyak sekali orang-orang pemirsa. Mereka ngalah berkah agar segala yang dihajatkan bisa segera dikabulkan oleh Tuhan. Bahkan tidak sedikit peziarah yang datang dari jauh dan menginap di sana. Biasanya peziarah ini akan membludak itu di sepanjang bulan Maulud. Puncaknya itu pada malam Jumat Kliwon. Ketika hari itu tiba, yaitu hari Jumat Kliwon bulan Maulid itu tiba, keadaan Kampung Mahmud itu bagaikan pasar malam. Konon ada keyakinan bila saat-saat tersebut para leluhur datang dan berkumpul untuk mengamini segala harapan yang disampaikan oleh para peziarah dan para pengunjung. Mereka, para peziarah, mempercayai kekeramatan Kampung Mahmud tersebut karena historinya yang sedemikian rupa. Gimana? Anda tertarik mengunjungi Kampung Mahmud? Tulis di kolom komentar. Saya Patin Malam undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.